Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arveni Alfiani, NIM 20090808646, Program Studi Teknik Geologi Universitas Mula Warman. Saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Sebelum itu, ada yang namanya mikroorganisme. Mikroorganisme itu sendiri adalah makhluk yang tidak bisa dilihat langsung dan makhluk yang tidak bisa dilihat langsung yang bisa dilihat langsung. Mikroorganisme sendiri adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya perlu alat bantuan. Yang kedua ada organ. Organ memiliki kemampuan fisiologis tertentu. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Burgess Manual of Determinate Bacteriology edisi 8 tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Yang pertama ada kingdom. Kingdom adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Divisio, sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas, sekelompok ordo yang serupa. Itu ordo, sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Ada familia, sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Genus, sekelompok spesies yang serupa. Dan yang terakhir spesies, kelompok organisme berkerabat dekat yang individunya di dalam kelompok itu serupa. Ini kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Itu dia semakin ke bawah semakin banyak persamaannya. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam bergeri, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokaryote. Prokaryote mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Ini adalah contoh dari sel prokaryote. Sedangkan eukaryote mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Ini adalah pengukuran. 1 cm atau cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter, yang artinya sama juga dengan 1/100 meter. Yang selanjutnya ada milimeter atau mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter, sama dengan 1/1000 meter. Lalu ada mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter, atau sama juga dengan 1/1.000.000 meter. Lalu ada nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter, sama dengan 1/1 miliar meter. 1 meter sama dengan 10 pangkat 2 cm, sama dengan 10 pangkat 3 mm, sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer, sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Ini ya, yang pertama itu atom 0,1 nanometer. Baru ada molekul kecil itu antara 0,1 nanometer sampai 1 nanometer. Ada lipids dan protein itu berkisar antara 1 nanometer sampai 10 nanometer. Lalu selanjutnya ada ribosom sama virus. Itu berkisar di antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Ini mikoplasmas, ini 100 nanometer sampai 1 mikrometer. Nukleus mitokondria ini 1 mikrometer sampai 10 mikrometer.
Ada sel itu berkisar antara 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Baru ada telur katak itu sekitar 1 mm sampai 1 cm. Telur ayam 1 cm sampai 0,1 meter. Baru ada lack of some nerve and muscle just itu 0,1 meter sampai 1 meter. Dan 1 meter sampai 10 meter itu ada tinggi manusia. Beberapa perbedaan prokaryote dan eukaryote. Prokaryote memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukaryote memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar dari 10 mikrometer. Sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Contoh sel eukaryote yakni sel hewan, yang seperti yang terlihat pada gambar. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas dan dinding sel yang keras. Ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Prokaryote bersel tunggal atau uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdomnya prokaryote, divisio Cyanobacteria, divisio 2 Bacteria, ordonya Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium tuberculosis. Prokaryote bersel tunggal, uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdomnya prokaryote, divisionya Cyanobacteria, divisio 2 Bacteria, ordo Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, spesies Mycobacterium leprae. Nomenklatur atau pemberian nama sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus 1753. Nama kuban dan nama genus dan epiteton specium. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton specificum ditulis dengan huruf kecil, misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat, seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. lepra merupakan penyebab penyakit lepra. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin, atau nama seseorang penemu dilatinkan, misalnya Basilius, batang, Clostridium spindle, pintalan yang halus, Microcrocus, butiran kecil, Erwinia dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur, Salmonella dari nama Salmon. Salmonella pylori ditemukan pada ayam. STP, TP merupakan penyebab tifoid. Brucella dari nama Bruce. Clostridium wellesi dari nama Wells. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus go, Neisseria gonorrhoeae, Syphilis, Treponema pallidum, Hansen Mycobacterium leprae, Koch atau TBC, M. tuberculosis, Pneumococcus, Streptococcus pneumoniae. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biovar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies.
Walaupun demikian, strain-strain biovar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam bentuk spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serovar, patotip atau patovar, morfotip atau morfovar, pagatip atau pagovar. Spesies adalah salah satu jenis MO yang sudah ditentukan oleh 1. Sifat-sifat struktural yang tidak bentuk, besar, cara pergerakan Rx terhadap perwarnaan gram serta pertumbuhan makroskopik atau sifat-sifat koloni. Yang kedua, sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi. Produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimia komponen sel dan metabolitnya. 3. Sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat-zat antibakteria. Yang keempat, sifat ekologi. Yang kelima, komposisi basa DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik. Selamat datang kembali lagi bersama Dunia Biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita bahas apa itu sel. Bukan sel yang ini ya. Sel adalah unit fungsional, struktural, dan hereditas terkecil dari makhluk hidup. Sel sebagai unit fungsional terkecil yang berarti setiap fungsi dari makhluk hidup bisa dijalankan oleh sel. Contohnya, makhluk hidup bisa bereproduksi, sel juga bisa bereproduksi. Makhluk hidup bisa berekskresi, sel juga bisa berekskresi. Nah, kembali ke sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dapat kita jumpai pada sel bakteri, sedangkan sel eukariotik dapat kita jumpai pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa membran inti berbeda dengan membran sel. Membran inti adalah membran yang menyelubungi inti sel, sehingga isi dari nukleus atau inti sel tidak bercampur dengan sitoplasma. Nah, dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki membran inti, isi nukleus dari sel prokariotik akan bercampur dengan materi yang ada di sitoplasma. Perbedaan selanjutnya antara sel prokariotik dan sel eukariotik ada pada sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan suatu kumpulan organel sel yang membentuk sistem kesatuan yang saling mempengaruhi antar satu organel dengan organel sel yang lain. Secara umum, organel-organel sel yang termasuk ke dalam sistem endomembran mencakup membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan berbagai jenis vakuola. Untuk fungsi dari masing-masing organel akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, sampai segitu saja pembahasannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik adalah: A. Sel prokariotik dilindungi oleh dinding sel, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel. B. Sel prokariotik selalu memiliki flagela sebagai alat gerak, sedangkan seluruh sel eukariotik tidak memiliki alat gerak. C. Kromosom sel eukariotik berada di dalam inti sel, sedangkan kromosom sel prokariotik berada di dalam sitoplasma. D. Protoplasma sel eukariotik dilapisi membran, sedangkan protoplasma sel prokariotik tidak dilapisi membran. Dan E. Sel prokariotik tidak memiliki DNA, sedangkan sel eukariotik memiliki DNA di dalam inti selnya. Ya, dan jawabannya adalah C. Kromosom sel eukariotik berada di dalam inti sel, sedangkan kromosom prokariotik berada di dalam sitoplasma. Nah, kenapa jawabannya C? Karena ini berhubungan dengan ada atau tidak adanya membran inti. Eukariotik memiliki membran inti, sehingga kromosom tetap berada di dalam inti sel.
Sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga kromosomnya akan bercampur di sitoplasma. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.